Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, sebelum kegiatan belajar pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Jadi sebelumnya saya akan absen, yang saya sebutkan namanya, silakan angkat tangan. Kalau nggak ada nanti bilang keterangannya apa. Rahmatul Habibah. Saya Elma. sakit. Nadia. Bepergian. Oke. Baik. Untuk hari ini saya akan sedikit mengulangi materi pada minggu yang lalu. Saya akan mengulas sedikit. Yaitu minggu lalu kita Pak Guru telah menjelaskan pengertian dari tawasud. Secara bahasa, tawasud artinya tengah. Secara istilah, tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu fundamental, tidak terlalu luas. Jadi di antara dengan sikap inilah Islam bisa diterima segala lapisan masyarakat. Tawasud sebagai sikap pertengahan di antara umat agama, seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru dapat sampaikan. Dari materi sebelumnya atau materi minggu lalu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita langsung saja. Silakan dibuka halaman 27. Untuk pada hari ini, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ukhuwah. Apa sih ukhuwah itu? Dalam bahasa Arab, ukhuwah biasanya diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah dalam konteks bahasa memiliki arti sempit seperti saudara kandung. Dalam arti luas, ukhuwah adalah hubungan pertalian antar sesama manusia dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Jadi yang dimaksud dari ukhuwah ini adalah persaudaraan, baik itu di antara sesama keluarga atau beda agama, itu yang bisa disebut dengan ukhuwah. Tidak memandang dari sisi manapun itu. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang beriman, itu sesungguhnya bersaudaralah. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungannya antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Untuk macam-macam ukhuwah, saya akan menuliskan sedikit, silakan ditulis kembali di bukunya masing-masing. Macam-macam ukhuwah ini disebutkan ada 4. Satu, ada ukhuwah keagamaan. Yang kedua ada ukhuwah kebangsaan. Yang ketiga ada ukhuwah dunia. Dan yang keempat ada misalnya
dari macam-macam ukhuwah ini saya akan menjelaskan sedikit. Macam-macam ukhuwah ada 4. Yang pertama ada ukhuwah keagamaan. Apa sih ukhuwah keagamaan itu? Yaitu ukhuwah yang muncul berkembang berdasarkan adanya persamaan keimanan dan keagamaan. Ukhuwah tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 11. Fa'in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakata wa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Taubah ayat 11. Dalam hadis dijelaskan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan, riwayat Bukhari. Yang artinya orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya adalah laksana bangunan sebagai menguatkan sebagian yang lain. Bukhari. Yang kedua ya ini ada ukhuwah kebangsaan, atau bisa disebut dengan ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah yang bersemit dan berkembang atas dasar kesamaan wilayah tempat tinggal. Dapat diterjemahkan sebagai bahwa Islam mengajarkan persaudaraan sebagai bangsa walaupun berbeda agama. Jadi di ukhuwah kebangsaan ini tidak bisa diartikan sebagai itu sesuai tempat tinggal, persaudaraan di sekitar kita. Dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menguji kamu terhadap pemberinya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Maidah ayat 48. Dan selanjutnya yang ketiga ada ukhuwah fi al-watoniyah wal nasab, adalah saudara dalam seketurunan dan kebangsaan. Prinsip paling cocok dalam ukhuwah ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip toleransi, yaitu adanya interaksi antar umat beragama. Di poin ke ukhuwah 4 ini, atau bisa disebut dengan ukhuwah fil watoniyah ini, yaitu persaudaraannya sekandung saudara. Untuk yang terakhir ada ukhuwah Islamiyah, adalah persaudaraan sesama umat Islam. Dalam ajaran Islam ini mengenalnya dengan istilah ukhuwah basyariyah. Jadi istilah dari ukhuwah Islamiyah ini adalah bisa disebut dengan ukhuwah basyariyah atau basyariyah. Yaitu ukhuwah tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan yang sama-sama tinggal di bumi dan saling membutuhkan. Kalau bisa diartikan dengan zaman sekarang itu bisa dijelaskan dengan contohnya dengan persaudaraan pertemanan, teman baru, teman sekolah, teman bermain, dan lain-lainnya. Baik, untuk cara pendekatan ukhuwah. Di pendekatan ukhuwah ini ada 4 jenis. Dapat dipelajari menerapkan 4 prinsip dasar ukhuwah. Jadi untuk ukhuwah ini ada 4 sebelum tahap menjadi ukhuwah, yaitu ada ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf adalah usaha saling mengenal sama manusia, baik secara lahir maupun batin. Untuk yang kedua ada tafahum, artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan sesama. Ta'awun yaitu saling menolong antar sesama sehingga semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Yang terakhir ada takaful, dapat diartikan saling menjamin atau saling menjaga sehingga melahirkan rasa aman.
Yang terakhir ada nilai-nilai positif ukhuwah yang mana perlu diperhatikan sebagai usaha menjaga ukhuwah agar menjadi sebuah budaya mengakar dalam diri umat Islam. Yang pertama ada mengatakan rasa cinta kepada yang kita cintai, saling mendoakan, saling mengunjungi ketika teman lagi sakit, ketika teman lagi kesusahan, itu harus saling mengunjungi sesama umat. Dan selanjutnya memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, memperhatikan saudaranya dan memenuhi keperluannya, memenuhi hak ukhuwah saudaranya, mengucapkan selamat berkenaan pada saat-saat keberhasilan. Baik, jadi mungkin Pak Guru dapat jelaskan itu saja. Anak-anak ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas semua, mungkin Pak Guru itu saja yang dapat disampaikan. Silakan dibuka halaman 30. Di situ ada latihan soal. Silakan dikerjakan. Dikerjakan di rumah, untuk dikerjakan di rumah. Dikerjakan semua, itu ada 25 pilihan ganda dan 5 esai. Dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Baik, mungkin itu saja yang Pak Guru sampaikan, dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk belajar lagi di rumah. Baik, untuk PR-nya silakan dikerjakan di buku latihannya masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Dan jangan lupa belajar. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.